Salam bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Yeni Dagiawa, Prodi PPKN, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Kampus Dharma Agung Medan. Di sini saya menjelaskan tentang demokrasi. Ada beberapa hal yang kita bahas dalam demokrasi, yaitu beberapa konsep mengenai demokrasi, demokrasi konstitusional, sejarah perkembangan, demokrasi konstitusional pada abad ke-19, demokrasi konstitusional pada abad ke-20, dan perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. Jadi kita bahas dulu apa itu demokrasi. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang berlandaskan di mana kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Dengan istilah lain, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Contohnya di Indonesia itu yaitu dalam memilih presiden dan wakil presiden. Jadi yang memilih presiden dan wakil presiden itu adalah rakyat. Setelah presiden itu terpilih, yang menjadi tugasnya itu adalah untuk melayani masyarakat dan melayani rakyat dalam bentuk kesejahteraan dan kesehatan. Jadi inti dari demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di dalam demokrasi ini juga kita bahas tentang demokrasi konstitusional. Yang dimaksud dengan demokrasi konstitusional ini adalah di mana pemimpin dan presiden itu tidak memiliki kekuasaan yang sepenuhnya dan tidak bisa sewenang-wenangnya. Jadi ada batas kekuasaannya. Jadi kita sebagai masyarakat itu dan rakyat itu bebas berpendapat, bebas pilih, dan bebas berserikat. Di sini juga kita bahas tentang perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia dimulai dari abad ke-20. Di fase ini, Indonesia masih mengalami penjajahan oleh Belanda dan pemikiran demokrasi modern dari Barat sudah mulai masuk ke Indonesia. Tepatnya, anak-anak muda dan mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Eropa banyak yang membaca ide-ide demokrasi melalui buku-buku serta ruang-ruang diskusi terbuka. Kemudian, mereka banyak mendapat inspirasi mengenai konsep negara demokrasi yang terbuka dan sangat kooperatif dengan Indonesia. Generasi pertama yang merasakan bagaimana indahnya demokrasi di negara Eropa adalah Muhammad Hatta yang kelak menjadi wakil presiden Indonesia. Hatta belajar di Belanda dan menyerap berbagai ide-ide demokrasi. Di generasi Hatta ini, ide-ide demokrasi meresap di benak anak-anak muda Indonesia dan memulai gerakan-gerakan kemerdekaan mengalami banyak ganjaran karena transisi dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang. Akhirnya kemerdekaan resmi diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Ada 4 perkembangan demokrasi dari masa ke masa, yaitu sebagai berikut. 1. Demokrasi parlementer dari 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga akhir di tahun 1999. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Yang kedua, demokrasi terpimpin 1999 sampai 1965. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan yang dijalankan berpusat pada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan.
Pada masa demokrasi terpimpin banyak juga terjadi penyelewangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 seperti pembentukan nasionalis agama dan komunis, TAP MPRS nomor 3 atau MPRS 1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, pembuatan DPR hasil pemilu oleh presiden, pengangkatan ketua DPR gotong royong atau MPRS menjadi menteri negara oleh presiden, GBHN yang bersumber pada pidato presiden tanggal 17 Agustus 1999 yang berjudul penemuan kembali revolusi kita ditetapkan oleh DPA bukan MPRS. Yang ketiga, demokrasi Pancasila era Orde Baru 1965 sampai 1998. Setelah peristiwa G30S PPKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era Orde Baru ini juga dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Akan tetapi, rejim yang berkuasa selama 32 tahun juga dihantui dengan beberapa penyimpanan seperti penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil, penegakan kebebasan berpolitik bagi pegawai negeri sipil atau PNS, kekuasaan kehakiman atau yudikatif yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman, kurangnya jaminan kebebasan, menggemukkan pendapat, sistem kepartian yang otonom dan berat sebelah, maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN. 4. Demokrasi reformasi 1998 sampai sekarang. Berakhirnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi seperti adanya pemilu secara langsung, kebebasan pers, desentralisasi, hak-hak dasar warga negara lebih terjamin, rekrutmen politik yang inklusif. Ini adalah sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Sekian penjelasan tentang demokrasi dari saya. Bila ada kesilapan dan kesalahan, mohon dimaklumi. Thank you.